Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala la haula wa la quwwata illa billah. Anak-anak sekalian yang semoga Allah senantiasa menjadikan kalian anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang makanan tradisional ya. Makanan tradisional yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan membahas tentang makanan pokok ya. Makanan pokok itu adalah makanan utama ya. Makanan utama yang dimakan oleh penduduk yang ada di Indonesia ya. Utamanya kalau kita perhatikan di Indonesia itu kebanyakan penduduknya memakan nasi ya. Nah, entah itu lauknya bisa pakai rendang, bisa pakai tempe, bisa pakai tahu dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, ini ya, ini adalah nasi. Ya, nasi adalah makanan pokok utama di hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia ini. Nah, bahkan ada yang mengatakan sudah sarapan lontong, sudah makan docang, tapi katanya belum makan. Padahal sudah makan roti, makan segala macam, tapi kok dibilangin belum makan. Jadi ada istilah belum makan kalau belum makan nasi. Ya, jadi kalau belum makan nasi bawaannya perutnya masih lapar aja ya, masih nagih aja terus. Padahal sudah makan roti 2, terus makan tempe, makan segala macam, tapi kan belum makan nasi, jadi bilangnya belum makan. Nah, jadi ini adalah nasi. Nasi merupakan makanan yang berasal dari bahan baku padi anak-anak ya. Dari bahan baku padi. Nah, di mana padi tersebut diolah terus menjadi beras, kemudian beras dimasak menjadi nasi. Nah, seperti yang ada dalam gambar. Bisa dilihat anak-anak gambarnya, slide-nya bisa dilihat enggak anak-anak? Assalamualaikum. Halo anak-anak, suaranya bisa didengar dengan jelas belum? Ananda Haris? Sudah. Jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas ya. Jelas ya. Nah, jadi nasi itu berasal dari padi ya. Ya, dari beras dulu ya. Beras terus dari padi ya. Padi diolah, digiling menjadi beras, kemudian beras dimasak menjadi sebuah nasi. Nah, nasi ini ya banyak mengandung karbohidrat. Karena sifat karbohidrat itu adalah makanan yang bisa mengenyangkan. Jadi, makanan pokok adalah makanan yang mengenyangkan, yang bisa membantu seseorang untuk bisa mendapatkan energi sehingga dalam seharian dia akan kuat untuk melaksanakan aktivitas. Tapi kalau dia tidak memakan makanan pokok, dia akan mengalami lemas ya, tenaganya berkurang karena dia tidak makan. Itu yang pertama adalah nasi, makanan pokok yang banyak dimakan di hampir oleh seluruh penduduk yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau belum makan nasi itu belum makan, itu kebanyakan kata orang-orang. Kemudian berikutnya adalah jagung. Ya, jagung itu adalah makanan pokok. Ya, jagung adalah makanan pokok selain nasi. Ya, ini juga sama. Jagung ini mengandung karbohidrat. Ya, mengandung karbohidrat. Nah, ini untuk daerah penduduk yang memakan jagung ini kita bisa ditemukan di daerah Madura, ya, terus daerah Nusa Tenggara Timur ya, Kupang ya, terus juga Jawa Tengah ya, hingga Sulawesi ya. Jadi sebagian mereka jagung itu diolah ya menjadi sebuah makanan pokok yang untuk bisa dimakan ya, makan sarapan, untuk makan siang dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ya ada yang disebut dengan sagu ya. Sagu ini bentuk seperti ini ya. Ini yang udah diolah ini, yang udah diolah menjadi sagu. Sagu ini adalah makanan pokok yang biasa kita dapatkan untuk penduduk-penduduk yang ada di daerah Papua ya. Daerah Papua dan daerah Maluku. Ya, daerah sana itu banyak yang menggunakan sagu sebagai bahan makanan pokok ya. Untuk diolah ya. Di antaranya adalah papeda.
Papeda ini adalah nama makanan yang biasa diolah dari sagu. Ya, ini selain itu juga sagu dapat dibuat menjadi tepung ya, tepung sagu. Ya, ini banyak juga mengandung karbohidrat. Banyak didapatkan di daerah Papua dan Maluku ya, sagu ini. Kemudian berikutnya ada singkong nih. Singkongnya seperti ini ya. Singkong, ubi ya, ubi kayu ya, ini namanya singkong. Nah, olahan singkong ini banyak sekali ya. Ada combro, ada singkong goreng, ada singkong keju sekarang ya, banyak macam-macamnya itu. Bisa juga dibikin sebagai tepung ya, tepung singkong. Ini makanan pokok pengganti nasi ya. Mengganti nasi bisa direbus juga bisa, digoreng juga bisa juga dibakar ya menjadi nasi singkong. Nah, ini makanan pokok pengganti nasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan ubi jalar. Ya, ubi jalar adalah makanan pokok pengganti nasi. Ini sama seperti sagu, seperti singkong juga. Ini banyak ditemukan, didapatkan atau biasa digunakan oleh masyarakat Papua, ya, Papua dan Maluku, ya, terutama yang tinggal di daerah pegunungan biasa mengkonsumsi ubi jalar. Ya, mungkin mereka lebih mudah untuk menanam ubi jalar daripada menanam padi, ya, karena mungkin di daerah pegunungan ya mungkin susah airnya sehingga mereka menanam ubi jalar. Sehingga mereka pun menjadikan ubi jalar ini sebagai makanan pokok sehari-hari untuk penduduk yang tinggal di daerah Papua ya dan di daerah Maluku. Nah, itu. Kemudian ada yang disebut dengan jelai seperti ini ya. Hampir seperti gandum ya. Ini jelai ini. Yang merupakan salah satu makanan pokok Indonesia pengganti nasi yang mungkin jarang kita dengar ya. Nah, jarang kita dengar dan jarang kita dapatkan nih. Tapi ini banyak juga di Jawa ini dikenal dengan sebutan hanzeli. Nah, yang kerap diolah untuk menjadi cemilan ya. Cemilan ya. Ya, enak ya buat ngemil itu ya. Untuk ngemil tapi mengenyangkannya. Ini jelai ya. Kemudian ada juga jewawut ya. Jewawut ya makanan pokok yang seperti ini nih, gambarnya seperti ini ya. Ini banyak seperti ya, seperti kayak padi ya, semacam padi sama gandum ya. Ini makanan pokok di Asia Tenggara dan Timur ya. Bukan hanya di Indonesia tapi bisa juga bisa kita dapatkan di daerah Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu seperti Malaysia, ada Singapura, ada Brunei, ada Vietnam, ini namanya Asia Tenggara ya. Ini namanya jewawut ya, jewawut. Kemudian ya tadi ya beberapa makanan pokok tuh Ustaz sebutkan lagi, ada nasi, ada jagung, ada sagu, kemudian ada singkong, ada ubi jalar, ada jelai, dan yang terakhir adalah jewawut. Itu adalah makanan pokok yang bisa kita dapatkan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, semua makanan tadi itu banyak mengandung karbohidrat. Kandungan karbohidratnya tinggi. Cirinya makanan yang banyak mengandung karbohidrat itu adalah sifatnya mengenyangkan. Nah, berbeda dengan buah-buahan. Kalau buah-buahan itu banyak mengandung vitamin, ya. Terus kalau daging, ya, terus kacang kedelai itu banyak mengandung protein, ya. Jadi kalau nasinya itu, ya, makanan pokoknya itu banyak mengandung karbohidrat karena kita sebagai manusia itu membutuhkan selain karbohidrat kita butuh protein. Nah, butuh protein, butuh vitamin, butuh juga yang namanya mineral. Nah, jadi harus komplit. Istilahnya kita makan itu harus 4 sehat 5 sempurna. Ya, ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan proteinnya, ada kandungan vitaminnya, ada kandungan mineralnya. Nah, kalau karbohidrat tadi bisa kita dapatkan dari nasi, dari jagung, dari sagu, ya, ya itu sebagai nasinya ya. Kemudian dari kandungan proteinnya kita dapatkan dari lauk pauk. Lauk pauk kan bisa berupa ayam, bisa berupa daging, bisa berupa ikan, itu banyak mengandung protein. Kemudian dari vitaminnya kita dapatkan dari buah-buahan, ya, dari buah-buahan. Nah, buah jeruk itu banyak mengandung vitamin C, ya, buah apel, buah pisang. Nah, itu untuk kandungan proteinnya kita harus makan buah. Kemudian untuk mineralnya kita dapatkan dari air ya, air. Sehari ini minimal kita mengkonsumsi 2 liter ya. Kurang lebih kalau saat diukur dalam gelas itu kita minimal sehari semalam itu harus minum 8 gelas kurang lebih.
Kalau misalkan kurang dari itu maka akan mengalami ketidaksempurnaan metabolisme sehingga tubuhnya mungkin terserang akan mudah terkena penyakit ya. Sehingga untuk menjaga agar tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, kita pun harus memasukkan ya, harus memakan makanan yang sehat dan bergizi. Ya. Tentu saja ya, kita pun harus mendapatkannya dengan cara yang halal, kita pun harus memakannya dengan adab-adab yang islami ya, seperti membaca basmalah dan lain sebagainya. Kalau sudah makan, kita pun harus mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu anak-anak penjelasan tentang makan pokok. Kemudian di sini Ustadz akan masuk kepada materi IPA ya. Sebelumnya Ustadz sudah pernah menjelaskan tentang macam-macam frekuensi bunyi ya. Macam-macam frekuensi bunyi bisa kalian dapatkan di buku cetak kalian ya. Di buku cetak kalian halaman 100 ya 118 ya. Di buku cetak kalian bisa dapatkan di halaman 118-nya. Ini macam-macam frekuensi bunyi ya. Frekuensi bunyi yang pertama ya. Yang pertama disebut dengan infrasonik. Ya, ini bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Hz ini dibaca dengan Hz ya. 20 Hz. Nah, bunyi ini tidak bisa didengar oleh semua. Ya, hanya ya yang telah diberikan alat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendengarnya. Di antaranya adalah anjing, terus jangkrik ya. Anjing, jangkrik dan laba-laba. Kemudian yang berikutnya adalah audiosonik ya. Audiosonik ini bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Inilah bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Kalau bunyi itu kurang dari 20 Hz dan lebih dari 20 Hz, maka kita tidak dapat mendengar bunyi tersebut dengan baik. Hanya bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz ini yang bisa kita dengar. Nah, kemudian berikutnya adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 ya. Ini bukan 20 Hz tapi 20.000 ya. 20.000 Hz bukan 20 ya, tapi 20.000. Ya, 20.000 bukan 20 ya. Ingat anak-anak ya, ini bukan 20 Hz tapi 20.000 ya. Ini kesalahan Ustadz menulisnya ya. Jadi bunyi yang di atas 20.000 Hz ini adalah disebut dengan bunyi ultrasonik. Nah, binatang-binatang yang bisa mendengar bunyi ultrasonik ini bukan anjing, laba-laba, tapi jangkrik, tapi adalah hewan lumba-lumba, ya, ikan paus sama kelelawar ya. Lumba-lumba, ikan paus sama kelelawar ya, bukan ini ya. Jadi lumba-lumba, terus paus sama kelelawar ya. Ini bunyi yang hewan yang bisa mendengar suara ultrasonik. Ya. Jadi itu ingat anak-anak ya. Ini adalah macam-macam frekuensi bunyi ya. Ada infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik ya. Infrasonik, audiosonik sama ultrasonik. Kalau infrasonik frekuensinya di bawah 20 Hz, hanya bisa didengar oleh anjing, laba-laba dan jangkrik. Kalau audiosonik bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz, kemudian yang terakhir adalah ultrasonik, bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz ini ya. 20.000 Hz hanya bisa didengar oleh lumba-lumba, paus dan kelelawar. Ya, makanya lumba-lumba itu termasuk hewan yang cerdas ya. Nah, biasanya juga memiliki insting sifat untuk menolong ya ketika ada manusia yang mungkin mengalami tenggelam di laut, itu biasanya ditolong oleh lumba-lumba. Nah, itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan.
ya mengenai materi pada hari ini, yaitu tentang makanan pokok dan macam-macam frekuensi bunyi ya. Insya Allah nanti latihannya lewat Google Form ya, nanti kalian kerjakan latihannya ya. Nanti sebelumnya kalian baca dulu ya slide-nya ini, kalian bisa lihat videonya atau misalkan kalian juga bisa baca ya sebelum mengerjakan ya. Nah, atau sambil mengerjakan ya, nanti kalau jadi untuk mengerjakan soal Google Form itu bisa diulang-ulang anak-anak ya. Misalkan mengerjakan pertama dapat 90, kerjakan lagi sampai dapat 100 ya. Soalnya nanti nilai yang paling tinggi itu yang mungkin yang akan diambil oleh Ustadz ya untuk yang latihan sehari-hari ini ya. Nah, nanti jadi untuk tugas-tugas sehari-hari ini adalah tugas yang masuk nilai yang nanti akan membantu nilai rapot kalian ya, selain IPS dan selain PTS dan selain PAS ya. Jadi manfaatkan ya kesempatan untuk bisa mengerjakan soal Google Form itu. Jadi kalau misalkan pertama mengerjakan dapatnya nilainya kecil, dikerjakan lagi. Kalian ingat-ingat lagi ya materi-materi yang tadi soal-soal yang keluar itu, kalian lihat lagi materinya ya. Jawabannya oh ini salah, harusnya begini. Sehingga nanti ketika mengerjakan lagi kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang belum jelas yang mau ditanyakan silakan ya. Ananda Wazi, Ananda Davian, Ananda Yuda, Ananda Fairel, ya. Abian, Rajenda, Abdullah, Muhammad Iksan, ada Kenzi, ada Umar ya. Yeay. Masih ada sisa waktu, silakan. Atau mau masuk ke matematika? Barangkali video yang Ustadz share belum jelas tentang soal cerita matematika anak-anak. Siap, bebas. Barangkali ada kesulitan belajar, boleh nanya apa saja. Nah, kalau tidak ada yang tanya, sekarang silakan mic-nya dibuka semua. Mic-nya dibuka semua. Ya, mic-nya dibuka semua. Ustadz mau bertanya nih, nanti cepet-cepetan jawabnya ya. Cepet-cepetan jawabnya. Makanan pokok yang dijadikan sebagai makanan utama penduduk Maluku dan Papua apa? Ya, apa anak-anak tadi? Di daerah Maluku dan Papua makan pokoknya apa? Pokok jagung. Hah? Jagung. Oh jagung. Sagu. Sagu ya. Ya. Nah, sekarang makanan pokok papeda itu dibuat dari bahan apa? Sagu. 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 Ya. Sagu. Bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz, 20 Hz. Dinamakan bunyi apa? Udah jalan. Oh, bukan. Bunyi sekarang masuk ke pelajaran IPA. Bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Infrasonik. Bunyi apa? Infrasonik. Infrasonik. Infrasonik ya. Nah, bunyi yang frekuensinya di atas 20 Hz. Ultrasonik. Ultrasonik. Sekarang hewan, sebutkan hewan yang bisa mendengar bunyi ultrasonik. Hewan apa saja? Lumba. Apa lagi? Paus. Paus. Apa lagi satunya? Di halaman 118. Kelelawar. Ya, kelelawar. Sekarang bunyi yang dapat didengar oleh manusia disebut bunyi apa? Audio.
Sonic. Audio Sonic. Berapa frekuensi dari audio Sonic? Hmm? 20 sampai 20.000 Hz. 20 sampai 20.000 Hz. Barakallahu fikum ya. Ananda siswa-siswi di kelas 4C ya. Nah, itu ya untuk Zoom meeting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Bisa cukupkan sampai di sini ya anak-anak sekalian ya. Insyaallah ya, gampang sekali nanti kalian bisa lihat rekamannya. Mau beralih ke pelajaran matematika atau gimana? Anak-anak. Nah. Mau masuk pelajaran matematika? Enggak, Ustaz. Hah? Nggak mau. Enggak. Ya, cukup ya. Enggak. Sudah. Cukup dari video saja ya berarti anak-anak ya. Nanti kalian bisa dengarkan video Ustaz, ya, nanti kerjakan. Awas ya, Ustaz cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti Ustaz akan share ya soalnya ya, soal latihan untuk tematik ya, sama tugas matematikanya halaman 39 ya anak-anak ya. Ingat nih, tugas matematika halaman berapa? Ya, Ustaz. Tugas matematika halaman berapa? 39. Kita halaman 39, dua nomor saja ya. Nomor 2 dan 4. Ya, tugas matematika halaman 39 nomor 2 dan nomor 4. Untuk tugas tematiknya nanti Ustadz akan share linknya di Google Form ya. Ya, di sini Renat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.